Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Umbul Meler. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kali ini saya akan membawakan cerita dari narasumber yang bernama Mbak Nindi. Sebenarnya Mbak Nindi ini aslinya orang Klaten, tapi orang tuanya memutuskan untuk merantau ke Surabaya dan membuka usaha warung nasi yang diberi nama Warung Tegal. Di Surabaya warung Tegal itu sudah ada di mana-mana dan warung itu pemiliknya berbeda-beda, bukan hanya satu orang. Bahkan juga ada orang dari Madura yang buka warung Tegal. Di sini kita tidak akan memberitahu warung Mbak Nindi ini di mana, melainkan Mbak Nindi memberikan satu clue untuk kalian, khususnya arek-arek Surabaya. Karena hampir di semua universitas warung dengan nama tersebut selalu ada. Kalau warungnya ini dekat dengan salah satu universitas dan bahkan pembelinya mayoritas adalah mahasiswa. Karena memang harganya ramah di kantong dengan porsi kuli. Aku akan skip dulu soal warungnya dan akan mengajak kalian pertama kali untuk membahas apa sih pesugihan Umbul Meler. Orang Klaten pasti tidak asing dengan pesugihan ini. Kalian juga bisa mencarinya di Google, pasti sudah banyak yang tertulis. Yang aku tahu, pesugihan ini tidak memakan tumbal nyawa. Tapi kata narasumber itu tergantung dukunya. Ada yang memakai pesugihan itu tanpa melibatkan tumbal, tapi ada juga yang menyertakan tumbal demi mempercepat prosesnya. Tumbalnya pun bukan dengan membunuh seseorang, melainkan dengan mengambil keturunannya yang masih dalam kandungan. Tapi tenang, cerita ini aman untuk ibu hamil. Pesugihan ini dipakai untuk apa sih? Jawabannya untuk mencari kekayaan ataupun kesuksesan dalam berbisnis. Menurut sumber yang saya baca di salah satu blog, pesugihan ini sangat umum di daerah Klaten. Banyak warga yang tergiur. Mereka merasa tergoda oleh hasilnya, apalagi ditambah ada macamnya yang tidak mengharuskan memakai tumbal. Mungkin karena UMK di sana masih tergolong kecil dan memang pengalaman pribadi aku saat pernah ada kerjaan di sana, mayoritas penduduknya berdagang. Waktu itu aku pernah stay di daerah Wedi dan aku pernah iseng sore-sore jalan-jalan di sekitar pasar Wedi. Di situ banyak banget yang jual dan bahkan ada yang jualannya itu sama. Otomatis persaingan dagang kan pasti ada ya. Tapi aku suka banget sama lingkungan di Klaten karena bener-bener masih asri pol. Saking asri nih, sampai aku di sana hampir melihat macam-macam hantu yang masih sangat asri. Menurut artikel yang aku baca, sosok hantu atau jin di balik proses Umbul Meler ini adalah sosok anak kecil yang penampakannya tidak jauh dari tuyul. Tapi sosok ini ingusan. Kalau tuyul kan diperintahkan untuk mencuri, tapi kalau sosok ini diperintahkan untuk melariskan sesuatu dagangan. Dengan cara, sumpah, di sini aku jijik banget. Sosok ini akan meneteskan ingusnya ke dalam makanan atau benda yang dijual sehingga menarik pembeli. Kalau makanan biasanya rasanya akan jadi enak, sedangkan untuk barang, biasanya barang itu akan nampak menggiurkan. Padahal yang dijual ya cuma barang pecah belah biasa atau sembako-sembako pada umumnya. Tapi mayoritas orang yang menggunakan pesugihan ini adalah orang yang berdagang makanan saja. Mungkin di sini ada yang warga Klaten bisa banget koreksi di komen jika kita ada salah dalam memberikan info tentang pesugihan ini, atau mau menambahkan infonya juga bisa banget. Biar kita bisa sharing rame-rame dan bisa menambah wawasan supaya pinternya nggak sendirian. Jadi hanya segitu info yang aku dapat dari beberapa artikel di Google soal pesugihan itu. Kembali ke Mbak Nindi. Jadi Mbak Nindi ini 3 bersaudara dan dia anak kedua, anak tengah. Dia punya kakak laki-laki namanya Mas Yusuf dan adik perempuan yang bernama Hanifah. Ini namanya aku tulis semua atas permintaan narasumber.
Ayahnya bernama Pak Tio dan ibunya bernama Bu Yuyun. Mereka sebenarnya orang Klaten asli. Rumah mereka di daerah Klaten yang masih sangat, pokoknya desa banget. Desanya masih asri banget. Mereka sempat berjualan di daerah Pasar Wedi. Pas sore-sore gitu, mereka jual gorengan. Tapi karena waktu itu banyak banget yang jual gorengan, akhirnya keluarga Mbak Nindi terpaksa harus gulung tikar. Belum lagi UMK di sana masih tergolong minim sekali. Sepadan sih, soalnya di sana itu murah-murah. Karena aku pernah shock banget, gara-gara beli nasi gudang atau apalah itu aku lupa. Pokoknya dia ada tumpangnya. Mirip pecel tapi bukan pecel. Mungkin orang Klaten bisa bantu jelasin. Ikannya kan banyak pilihannya ya. Karena aku dasarnya rakus, paling gak bisa lihat makanan. Aku hilaf dong. Waktu itu aku inget banget lauknya itu aku pilih telur, terus orek tempe, ayam sama tahu tempe bacem, dan nasinya itu banyak banget. Kalian tahu berapa? Cuma 8.000. Epic gak tuh? Di Surabaya kayak gitu pasti minimal 15.000 kali ya. Sedangkan itu cuma 8.000. Geleng-geleng kepala aku. Awalnya aku curiga, mungkin rasanya B aja. Gak taunya enak dong. Bahkan hampir tiap pagi aku sarapan sama itu. Dan saat pulang ke Surabaya, aku sampai bungkus. Balik ke Mbak Nindi. Keluarga Mbak Nindi ini sempat putus asa dan ayahnya sampai stres dan jatuh sakit. Karena kondisi saat itu masnya, dia dan adiknya sama-sama masih sekolah. Bahkan pernah mereka untuk makan aja cuma makan jambu tetangga. Jadi narasumber dan keluarga benar-benar pernah merasakan titik yang paling bawah. Ibunya juga sempat hampir bunuh diri. Tapi yang membuat aku salut sama keluarga Mbak Nindi ini, orang-orangnya itu solid. Mereka saling menguatkan meski mereka tahu kalau mereka sedang di tahap yang benar-benar susah. Suatu hari ayah Mbak Nindi masih belum menemukan solusi. Mbak Nindi juga waktu itu sempat diberi izin masuk sekolah gara-gara belum bayar uang SPP 4 bulan. Hal yang sama juga pernah dirasakan sama masnya, yaitu Mas Yusuf. Jadi saat itu mereka bisa makan nasi aja sudah alhamdulillah sekali katanya. Suatu ketika ayah Mbak Nindi pamit mancing sama temennya. Kata Mbak Nindi, teman ayahnya ini juga sama-sama penjual di Pasar Wedi. Orang itu jualan nasi goreng, abang-abang. Paham kan, yang didorong pakai gerobak terus jualannya muter. Singkat cerita, tiba-tiba ayahnya balik dengan wajah sumringah sambil bilang, "Sebentar lagi kita akan kaya." Lalu bapaknya bilang ke ibu Mbak Nindi, "Tolong carikan aku pinjaman uang 50.000. Tak pakai untuk uang saku sebelum berangkat. Sekalian bilang, besok aku bayar. Kalau uang hutang berbunga, aku juga akan bayar sama bunganya sekalian." Seperti itu perkataan ayah Mbak Nindi kepada ibunya. Sedangkan Ibu Yuyun ini bingung sama kelakuan suaminya yang tiba-tiba sepulang dari mancing jadi aneh. Karena Bu Yuyun tipe istri yang patuh, dicarikannya lah itu pinjaman uang tetangga. Tapi yang bisa memberikan pinjaman hanyalah seorang lintah darat. Karena dia ingat omongan suaminya, akhirnya diambillah utangan itu dengan syarat bulan depan harus kembali dengan bunganya, jadi total 100.000. 2 kali lipat guys. Balik pulanglah itu Bu Yuyun ke rumah. Terus Pak Tio memanggil Hanifah adiknya Mbak Nindi untuk pergi ke warung depan pakai sepeda ontel. Pak Tio menyuruh Hanifah untuk membeli dupa 1 kotak sama bunga telon. Orang Jawa pasti paham sama bunga ini. Berangkatlah Hanifah. Sekitar 10 menitan dia sudah pulang. Baik, toko yang dimaksud ini adalah toko yang menjual peralatan untuk memakamkan seseorang. Paham kan? Setelah itu Pak Tio duduk di depan menunggu temannya yang tadi menjemput. Tidak lama temannya Pak Tio datang dengan sepeda motor Supranya dan berangkatlah mereka. Kurang lebih saat itu hampir menjelang Isya, Pak Tio belum pulang. Semua orang khawatir karena saat itu hujan dan tiba-tiba petirnya bersaut-sautan di luar. Sedangkan di rumah Mbak Nindi saat itu tidak terpasang listrik karena mereka tidak mampu. Jadi lampu satu-satunya yang ada di rumah itu hanya 2 lampu minyak. Bahkan kalau hujan, rumahnya selalu bocor dan mereka tidak bisa tidur karena lantai rumah mereka masih tanah, belum diplester, apalagi keramik. Pokoknya momen itu nggak pernah bisa terlupakan untuk Mbak Nindi pribadi. Belum lagi saat itu Hanifah masih kecil, jadi masih sering rewel-rewelnya.
Jadi mereka hanya duduk di ruang tengah pakai bangku kecil plastik yang tengahnya berlubang itu loh. Dan Mas Yusuf berdiri sambil bolak-balik melihat ke arah luar, berharap bapaknya segera pulang. Jam terus berlalu, sampai kurang lebih hampir jam menunjukkan pukul 9 malam. Bapaknya juga masih belum pulang. Barulah sekitar pukul setengah 1 malam, bapaknya pulang. Semua orang sudah khawatir, bahkan Hanifah terlihat marah kepada Pak Tio. Dan Pak Tio meminta maaf berkali-kali pada mereka. Di sini Mbak Nindi sudah merasa ada yang aneh dengan ayahnya. Selain aroma ayahnya seperti aroma minyak nyonyong. Aku juga gak paham gimana baunya, karena narasumber juga bingung jelasinnya gimana. Ayahnya ini juga terlihat tidur di lantai. Padahal jelas-jelas lantainya masih tanah, mana masih basah karena habis hujan tadi. Orang-orang sudah menyuruhnya pindah, tapi Pak Tio kekeh minta tidur di situ saja. Malah menyuruh yang lain untuk tidur aja. Tapi pas mau menjelang subuh, Ibu Yuyun seperti mendengar cekikikan anak kecil dari arah ruang tengah rumahnya. Karena penasaran, Bu Yuyun ngintip. Betapa kagetnya Bu Yuyun saat itu. Dia mendapati suaminya tertawa-tawa sendiri. Karena Bu Yuyun ini awalnya seseorang yang taat beragama. Dia pun langsung menegur Pak Tio. Pak Tio bukannya kaget, malah menyuruh Ibu Yuyun untuk duduk di sebelahnya sambil bilang, "Sini, aku kenalin anak lakiku." Bu Yuyun yang mendengar hal itu cuma plonga-plongo. Terus Pak Tio melanjutkan bicaranya. "Kamu bisa lihat anak ini, asalkan kamu harus meninggalkan sholat dan mengajimu. Karena anak ini yang akan menolong kita, Yun." Bu Yuyun jadi tambah kaget mendengar hal itu sambil berteriak. "Gila kamu, Pak. Sebenarnya tadi habis dari mana saja? Kok bisa jadi seperti ini?" Tapi Pak Tio hanya membalas senyuman. Lalu Bu Yuyun mengambil wudhu untuk sholat tahajud. Saat Bu Yuyun sholat, tiba-tiba Pak Tio teriak-teriak sambil bilang, "Panas, panas." Sedangkan Bu Yuyun tetap khusyuk dalam sholatnya. Karena Pak Tio ini seperti orang kesetanan, lalu menarik mukena Bu Yuyun sambil marah-marah. Untungnya Bu Yuyun sudah selesai sholat, tinggal salam. Semua orang di rumah itu heboh. Narasumber mendapat cerita ini dari ibunya saat itu. Jadi sejak saat itu di rumah Mbak Nindi sudah mulai ada aturan. Yang pertama, tidak boleh sholat dan ngaji di dalam rumah. Yang kedua, tidak boleh mengucap salam saat ingin keluar atau masuk rumah. Tidak boleh ada yang terbangun di atas pukul 9 malam. Tidak boleh lupa menaruh jajanan anak-anak setiap hari, harus diganti saat sudah pukul 3 sore. Tidak boleh memberitahukan ke siapa-siapa. Mbak Nindi juga mengaku saat itu rumahnya juga sudah tidak senyaman dulu. Setiap malam ada saja terornya. Entah tiba-tiba suhu rumah jadi panas dengan sendirinya. Padahal rumahnya hanya dari triplek dan suhu di sana sangatlah dingin. Bukannya dingin malah panas, dan itu setiap malam sampai menjelang subuh. Tapi kalau pagi, siang atau sore, suhu rumahnya normal pada umumnya. Pagi itu teman Pak Tio datang lagi ke rumah dengan membawa etalase makanan dan juga meja-meja panjang. Ternyata Pak Tio mempunyai rencana untuk berjualan nasi di depan gang dengan modal pinjaman temannya. Semuanya Pak Tio pinjam dari temannya itu, mulai dari peralatan jualan nasi sampai uang belanjanya juga. Hari itu Pak Tio mengajak Bu Yuyun untuk belanja di pasar untuk bahan masakan warungnya, karena besok mereka harus sudah jualan. Di rumah itu cuma ada Hanifah dan Mbak Nindi yang masih takut masuk. Ya, Mbak Nindi masih takut masuk sekolah karena SPP-nya masih belum bisa kebayar. Sedangkan Mas Yusuf mengembala kambing tetangga di area dekat kaki gunung. Mas Yusuf juga sama, masih takut untuk masuk sekolah. Kembali ke Mbak Nindi dan Hanifah. Mereka hanya main masak-masakan di dalam rumah. Saat mereka mainan, tiba-tiba ada yang melempar jajan dari arah belakang Mbak Nindi. Jadi posisi mereka itu berhadapan-hadapan. Lalu Hanifah ini bilang, "Suwon," yang artinya makasih. Mbak Nindi bingung, Hanifah ini ngomong sama siapa. Pas Mbak Nindi noleh ke belakangnya, ternyata gak ada siapa-siapa. Dia langsung mendadak merinding. Karena kalaupun ada anak, harusnya anak ini masuknya melewati mereka. Tapi tadi gak ada yang lewat sama sekali. Karena di area belakangnya tidak ada pintu sama sekali dan hanya ada kamar mandi. Jadi cukup aneh aja kalau tiba-tiba ada anak di belakang Mbak Nindi. Terus Hanifah ini kan masih kecil dan masih polos.
dia makan jajan yang diberi sama anak kecil tadi. Sehabis dia makan, mendadak dia kejang-kejang. Sedangkan di situ hanya ada Mbak Nindi. Melihat adiknya seperti itu, dia langsung berteriak. Sampai ada satu orang yang ingin berangkat ke warung gak sengaja dengar. Orang itu langsung nyamperin ke rumah Mbak Nindi, dan Mbak Nindi dibantu untuk membawa adiknya ke puskesmas terdekat. Setelah adik Mbak Nindi ditangani suster dan alhamdulillah kondisinya membaik. Sampai tiba-tiba Pak Tio dan Bu Yuyun datang. Narasumber ingat banget saat itu betapa mengerikannya amarah Pak Tio kepadanya. Tapi narasumber tidak bisa mengelak karena dia juga lalai menjaga adiknya. Fast story, Pak Tio mulai berjualan nasi ala warteg yang lauknya banyak. Pak Tio menghandle semuanya sendiri, kecuali mereka jika ingin membantu. Terlebih dahulu harus itu tadi, meninggalkan semua yang berbau agama dalam hidupnya. Hari itu Pak Tio mulai berjualan tapi sendiri. Pak Tio sudah membuka lapaknya sejak pukul 6. Dan hebatnya pukul 9-an dagangannya sudah habis, bersih tidak tersisa. Bahkan saat pulang ke rumah, Pak Tio selalu membawakan keluarganya makanan. Pak Tio berjualan sendiri sampai hampir semingguan dan tetap saja warungnya selalu ramai pembeli, lalu pulang membawa uang yang sangat banyak. Melihat hasil yang didapat Pak Tio, Bu Yuyun mulai tergoda imannya. Sangat disayangkan ternyata iman Bu Yuyun lemah karena dia mengikuti jejak suaminya. Bu Yuyun mulai terlihat jarang ke musola dekat rumahnya. Sudah hampir tidak pernah sholat ataupun membaca sholawat-sholawat Nabi saat di rumah. Benar-benar Mbak Nindi merasa ibunya sudah berubah. Dia bahkan sudah tidak mengenali orang tuanya lagi. Lambat laun usaha warung pinggiran orang tuanya berjalan sukses. Dalam jangka waktu 3 minggu saja, orang tuanya sudah bisa melunasi hutang dan balik modal. Sedangkan biaya mas, dia dan adiknya juga sudah lunas. Mbak Nindi dan saudara-saudaranya sudah bisa masuk sekolah lagi, dan kali ini mereka sekolah sudah dengan seragam dan semua perlengkapannya baru. Semua senang kecuali Mbak Nindi, karena dia paham ini ada yang aneh dengan orang tuanya. Mbak Nindi nampak biasa saja. Lambat laun usaha orang tuanya semakin berkembang, sampai mereka bisa membeli rumah baru di desa sebelah, dan rumah kali ini benar-benar layak huni. Dari sini mulailah ada gosip-gosip yang beredar. Namanya juga orang desa ya, pasti lebih peka kalau ada sesuatu yang tidak beres. Apalagi perubahan keluarga Mbak Nindi ini terlalu mencolok banget. Tapi dia melihat saat itu orang tuanya tidak peduli, seperti mereka gila harta. Dia juga merasa heran dengan ibunya. Bu Yuyun ini sudah tidak mau datang ke pengajian, tidak mau sholat dan lain-lain, tapi masih memakai hijab. Lantas hijabnya untuk apa? Tameng. Seketika dia malu melihat tingkah orang tuanya. Ada kesempatan di mana dia masuk ke kamar orang tuanya. Dia kaget saat melihat satu meja yang isinya full dengan sesajen. Seperti ada dupa, jajanan anak-anak, dan aneka bunga sajen. Dalam hati dia bertanya, masa orang tuaku bersekongkol dengan setan? Saat itu Mbak Nindi langsung keluar dari situ dan masuk ke kamarnya. Dia nangis sejadi-jadinya. Pernah juga dia iseng menantang orang tuanya. Dia sengaja mengaji di dalam rumah. Tahu apa yang dilakukan orang tuanya ke dia. Dia ditampar dan dimarahi habis-habisan sama orang tuanya. Dia shock melihat apa yang diterimanya dari orang tuanya sendiri. Padahal dia hanya mengaji di dalam kamarnya, tapi bisa membuat orang tuanya sampai semarah itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang tuanya? Banyak sekali pertanyaan di benak Mbak Dini saat itu. Karena dia merasa orang tuanya sudah sangat keterlaluan, dia akhirnya memutuskan pergi dari rumah dan menuju ke rumah salah satu budenya. Di sana dia menceritakan semuanya, sampai akhirnya budenya datang untuk bertemu dengan orang tuanya. Saat budenya mencoba menegur adiknya sendiri, bapaknya ini makin marah. Pak Tio merasa kakaknya sudah terlalu jauh ikut campur, sedangkan kakaknya tidak bisa berbuat apa-apa, melihat keanehan pada sifat adiknya itu. Hari demi hari kesuksesan berpihak pada Pak Tio. Bu Yuyun juga terlihat sudah berhiaskan emas di tubuhnya. Bisa bayangkan seberapa kaya keluarga itu. Tapi sayangnya Pak Tio tidak puas dengan penjualannya di Klaten. Sampai suatu hari Pak Tio mendapat masukan dari temannya agar merantau saja di Surabaya, lalu membuka usaha warteg di sana karena peluangnya juga sangat besar.
Pak Tio mempertimbangkan itu dengan Bu Yuyun. Bu Yuyun yang pada dasarnya sudah gila harta, dia pun setuju-setuju saja. Saat itu Mbak Nindi baru lulus SMA dan Mas Yusuf sudah lulus kuliah. Hanifah baru masuk SMA. Sekitar tahun 2018 akhir mereka pindah ke Surabaya dan memulai hidup di kota baru. Mbak Nindi yang memang ingin sekali kuliah, dia pun kuliah di universitas dekat dengan wartegnya. Dia kuliah di sana. Mas Yusuf juga sudah bekerja di sebuah bank swasta di Surabaya dan Hanifah sekolah di SMA swasta ternama di Surabaya. Sedangkan orang tuanya perlahan-lahan membangun lagi wartegnya dengan menyewa sebuah rumah di sebelah rumahnya. Jadi rumah Mbak Nindi ini masuk area perumahan tapi warungnya ada di pinggir jalan raya. Jadi mereka membuatkan satu pintu yang bisa diakses langsung oleh pembeli dari luar tanpa harus masuk terlebih dahulu ke dalam perumahan. Rumahnya yang di Surabaya ini juga dibeli orang tuanya cash. Padahal rumah ini termasuk dalam kategori perumahan elit. Seperti di Klaten, warungnya tetap saja ramai pembeli, ditambah lagi dekat dengan kampus, jadi sangat-sangat menguntungkan. Sampai orang tuanya memperkerjakan 2 orang pegawai yang hanya ditugaskan untuk melayani saja, karena untuk urusan dapur, lagi-lagi masih dihandle secara pribadi oleh Pak Tio dan Bu Yuyun. Suatu ketika Pak Tio sakit dan meninggal di pertengahan tahun 2019. Ada yang aneh dengan jenazah Pak Tio. Seperti ada lendir yang selalu keluar dari mulutnya dan lendir itu cukup berbau tidak sedap. Pak Tio dimakamkan di Klaten, bersebelahan dengan makam bapaknya. Sedangkan bulan November Mbak Nindi dilamar oleh kekasihnya dan menikah di bulan Januari 2020 kemarin. Sejak Mbak Nindi menikah, musibah mulai terjadi secara perlahan-lahan. Mulai dari Bu Yuyun yang tiba-tiba stroke, sampai benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa, dan adiknya Hanifah hamil di luar nikah. Alhasil Mbak Nindilah yang mengurus warungnya, akan tetapi warungnya sudah tidak seramai dulu. Satu hari ada yang beli satu aja udah alhamdulillah katanya. Di sisi lain Mbak Nindi masih harus menyelesaikan kuliahnya. Dibantu dengan suaminya, dia pun menjalani semuanya pelan-pelan. Sekitar bulan Maret di pagi buta, tiba-tiba dia mendengar adiknya berteriak dari dalam kamarnya. Dia yang baru saja pulang dari musola dengan suaminya langsung menghampiri Hanifah. Dia kaget melihat adiknya pendarahan. Lalu dia membawanya ke rumah sakit dan ternyata adiknya keguguran. By the way, sejak ibunya stroke, sudah tidak ada yang menyiapkan sesajen untuk peliharaan orang tuanya. Karena dia juga ogah berurusan dengan barang-barang sebegitu. Bahkan masnya sampai ngekos di dekat tempat kerjanya karena dia tidak mau berurusan dengan orang tuanya. Sebenarnya Mbak Nindi juga ingin begitu, tapi dia memilih masih stay di situ karena mengingat tidak ada yang merawat ibunya dan adiknya. Alhamdulillah puasa tahun kemarin Mbak Nindi sempat hamil, tapi keguguran. Terus sempat hamil lagi di bulan Agustus, tapi keguguran lagi dan terus begitu sampai kehamilan keempatnya. Di bulan November kemarin dia masih sama. Selalu keguguran di minggu kedua kehamilan. Entah suatu kebetulan atau gimana dia tidak paham, sampai membuatnya harus kehilangan rahimnya. Rahimnya diangkat karena ada satu penyakit dari dampak kiret atau kuretnya. Saat cerita part ini, narasumber nangis sejadi-jadinya. Kita juga sempat break beberapa menit sampai narasumber benar-benar merasa tenang. Dia juga cerita saat itu dia sempat benar-benar hancur, depresi dan stres mendengar omongan-omongan negatif tetangganya tentang dia. Tapi dia masih beruntung karena ada sosok suami yang senantiasa selalu ada untuknya dan menerima dia. Pada saat dia ingin menggantikan bajunya, dia melihat ada sebuah buku tulisan milik bapaknya. Dia iseng menyimpan buku itu tanpa sepengetahuan ibunya. Malamnya dia baca buku itu bersama suaminya di kamar. Alangkah kagetnya mereka ketika mengetahui bapaknya selama ini menjalankan pesugihan umbel meler. Sumpah. Di situ tertulis bahwa dia tidak akan memiliki keturunan dan keturunannya hanya berhenti di anak-anaknya saja. Maksudnya, anak-anaknya tidak akan pernah bisa memiliki anak. Membaca hal itu suami Mbak Nindi sempat marah, tapi Mbak Nindi tenangkan. Lalu Mbak Nindi bertanya pada ibunya, tapi ibunya hanya menangis. Tangisnya seperti tangis penyesalan, tapi sayangnya semua sudah terlambat.
Mbak Nindi sudah tidak bisa hamil kembali. Karena ini hal yang serius, dia mencoba menghubungi kakaknya agar pulang ke rumah. Kakaknya yang mendapat berita itu segera pulang ke rumah, tapi Mbak Nindi meminta masnya agar tidak marah kepada ibunya. Mbak Nindi juga memberitahukan hal ini kepada Hanifah. Tidak lama masnya datang dan mereka mulai berdiskusi. Suami Mbak Nindi memberi saran untuk pergi ke Pak Kiai. Mbak Nindi dan yang lain juga setuju. Mereka mulai meminta bantuan ke Pak Kiai sampai di luar kota. Jawaban mereka sama. Ini semua dapat selesai jika mereka kembalikan di tempat asal muasal sosok ini diambil. Paling tidak harus melalui perantara dukun yang membantu prosesnya. Karena ini masih pandemi, jadi mereka masih sedikit ribet. Harus urus ini itu, mana juga harus tes web dan lain-lain. Jadi kemungkinan pertengahan bulan depan, Mbak Nindi dan semua keluarganya akan pulang ke Klaten untuk menyelesaikan semuanya. Karena Mbak Nindi tidak mau apa yang terjadi kepadanya juga terjadi di saudaranya. Kita doakan saja semoga niat baik Mbak Nindi dapat berjalan lancar dan segalanya berjalan sesuai rencana. Lagi-lagi ya, masih ada aja orang yang bersekutu dengan setan hanya demi menjadi kaya. Padahal Allah itu maha kaya. Dia seperti meragukan kuasa Allah. Semoga kita jangan sampai masuk ke dalam golongan orang-orang yang syirik atau menyekutukan Allah. Rezeki sudah diatur dan tidak pernah tertukar. Rezeki setiap orang berbeda-beda. Semua tergantung bagaimana caranya kamu bersyukur, walau rezeki yang kamu dapat tidak sebanyak orang lain. Jika ingin sesuatu, kalau aku biasanya sholawatin dulu, berdoa dan berikhtiar. Insya Allah nanti ada jalannya, biar yang kita inginkan bisa kesampaian. Allah nggak tidur. Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Buat Mbak Nindi yang semangat dan tetap selalu kuat, Allah tidak memberikan hambanya suatu cobaan, melainkan Allah tahu kalau kita bisa, kalau kita kuat. Makanya Allah kasih cobaan itu ke kita. Oke, segitu dulu cerita kali ini dari Mbak Nindi. Memang tidak se-ekstrim cerita-cerita sebelumnya atau semenantang cerita-cerita yang lain. Tapi dari kisah ini, kita bisa belajar makna bersyukur. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.